Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini saya kembali untuk melanjutkan membaca dan membahas salah satu bacaan saya, yaitu Adab Berpolitik yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505 Hijriah, teman-teman. Tetapi ilmunya ini, nasihatnya ini, lalu kemudian adab yang disampaikan kepada kita ini masih relevan sampai hari kiamat insya Allah untuk kita adopsi. Teman-teman, hari ini saya masuk ke dasar ketiga ya. Kemarin saya telah membahas satu persatu ya. Yang pertama dasar ke satu, kemudian dasar kedua, dan hari ini saya membahas 3 dasar sekaligus, yaitu dasar ketiga dan keempat insya Allah. Baik, dasar ketiga. Seharusnya Anda jangan merasa puas hanya dengan berpangku tangan menyaksikan kezoliman, tetapi berilah edukasi terhadap anak-anak mudamu, teman-temanmu, pekerja-pekerjamu, dan wakil-wakilmu. Jangan pernah Anda rela mereka berbuat zolim, karena Anda pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kezoliman mereka. Sebagaimana Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kezoliman Anda. Nah, ini nasihat beliau yang masih berlanjut ya, yang disampaikan oleh beliau Imam Al-Ghazali kepada salah seorang khalifah atau pemimpin di kala itu. Tetapi tentu saja ini juga untuk kita sih, bukan hanya untuk beliau saja ya. Seharusnya Anda jangan merasa puas hanya dengan berpangku tangan menyaksikan kezoliman. Nah, ini jadi dalam kepemimpinan itu kezoliman itu terjadi di setiap lapisan masyarakat, teman-teman. Jadi entah itu kemudian bawahannya atau masyarakat biasa, bahkan sampai misalnya seorang ayah kepada anggota keluarganya, tetapi tentu saja dalam kepemimpinan seorang penguasa yang di atas, seperti mana misalnya hari ini presiden misalnya ya. Nah, jangan kemudian berpangku tangan menyaksikan kezaliman itu, tetapi berikanlah terhadap anak-anak mudamu, teman-temanmu, pekerja-pekerjamu, dan wakil-wakilmu, yaitu edukasi tentang larangan berbuat zolim dan ancaman terhadap perilaku zolim itu, teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan anekdot, dan anekdot ini adalah anekdot yang satu-satunya ya. Anekdot di dasar ketiga ini dan keempat ini salah satu-satunya anekdot. Kemarin saya sudah menyampaikan anekdot itu adalah suatu perihal yang lucu begitu ya. Tetapi lucunya ini bukan lucunya seperti mana kita melihat di stand up komedi misalnya hari ini, bukan. Lucunya ini bahkan masih terdapat pelajaran di dalam kelucuannya begitu. Atau kocak misalnya, di dalam kekocakannya itu, di dalam kekocakan yang terjadi itu ada pelajaran di dalamnya. Nah, saya lanjutkan dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis sepucuk surat kepada seorang gubernurnya bernama Abu Musa al-Asy'ari. Sesungguhnya penguasa paling berbahaya ialah karena dia rakyatnya merasa berbahagia. Nah, ini belum ketemu lucunya di mana. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Sebaliknya, sesungguhnya penguasa paling celaka ialah yang karenanya rakyat celaka. Hati-hati terhadap sikap berlebihan, karena para pejabatmu pasti akan mengikutimu. Perubahan kamu laksana seekor binatang ternak, perumpamaan kamu laksana seekor binatang ternak yang melihat padang gembalaan yang hijau. Lalu ia makan yang banyak sehingga ia menjadi gemuk. Dan kegemukannya inilah yang menyebabkan kematiannya, karena dengan demikian ia akan segera disembelih untuk dimakan. Nah, ini pastinya di sini letak kelucuannya itu, bahwasanya perumpamaan seorang
Pemimpin itu bak seekor binatang ternak yang melihat padang gembalaan. Maksudnya padang gembalaan di sini tentu saja adalah kemungkinan dia mendapatkan banyak keuntungan dari masyarakatnya. Nah, begitu ya. Sebagai seorang penguasa tentu saja memiliki kesempatan itu begitu. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang dipimpinnya. Tetapi masyarakat yang dipimpinnya itu diibaratkan seperti padang gembalaan yang hijau. Lalu ia makan yang banyak sehingga ia menjadi gemuk begitu. Dan kegemukannya inilah yang menyebabkan kematiannya. Karena dengan demikian ia akan segera disembelih guna dimakan. Nah, ini tentu saja seekor hewan atau seekor hewan ternak ya yang kemudian terus-terusan makan dengan lahap, dengan makanan yang bergizi, lalu sebenarnya kegemukannya itu yang akan menjadi sebab dia diincar untuk kemudian disembelih begitu. Nah, itu tentu saja bila diumpamakan kepada seorang pemimpin, tentu saja itu sebuah hal yang lucu. Lucunya letaknya di mana? Letaknya di bahwasanya seorang penguasa itu ketika dia aktivitasnya hanya makan saja ya, tidak kemudian semestinya seperti misalnya memberikan edukasi misalnya terhadap anak-anak muda dan lain-lain begitu. Ini apa yang dia konsumsi itu sehingga kemudian perutnya menjadi buncit, sesungguhnya itu menjadi sebab kematiannya begitu ya. Lalu akan segera disembelih, ini maknanya artinya Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat mengambil nyawanya diakibatkan oleh penyakit yang ada di dalam perutnya yang membuncit itu. Sebenarnya dalam perut yang buncit itu penyakit begitu ya. Ada lemak di sana yang menghambat peredaran darah dan sebagainya. Disebutkan dalam Taurat, setiap kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat dan diketahui oleh penguasa, namun ia membiarkannya saja, niscaya hal itu akan dikaitkan kepadanya sehingga ia pun bisa dituntut dan dijatuhi sanksi hukuman. Nah, ini. Jadi di dalam kehidupan dunia ini pun bisa terjadi seorang penguasa yang kemudian membiarkan saja kezoliman yang sedang terjadi dalam kepemimpinannya. Nah, ini bisa dikaitkan kepadanya karena dia sebagai seorang pemimpin yang seharusnya membentengi kaum muslimin dari kezoliman itu atau kemudian menghilangkan kezoliman itu. Nah, jika kemudian dia tidak melakukannya, maka dia bisa dituntut dan dijatuhi hukuman sanksi begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia dalam hal kemudian penghakiman ya dan peradilan dan sebagainya. Seorang penguasa harus tahu bahwa orang paling penipu ialah orang yang menjual agama serta akhiratnya dengan dunia milik orang lain. Kebanyakan manusia cenderung melayani kesenangan-kesenangan nafsu mereka. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mencapai kesenangan-kesenangan tersebut. Demikian pula dengan para pejabat. Demi mendapatkan bagian duniawi, mereka rela menipu penguasa dan menganggap baik kezoliman yang dilakukannya. Mereka tega melemparkan sang penguasa ke neraka demi mendapatkan keinginan-keinginan mereka. Musuh mana yang lebih kejam daripada orang yang berusaha membinasakan Anda sekaligus membinasakan dirinya sendiri demi memperoleh materi? Nah, ini kejadian-kejadian apabila seorang penguasa itu tidak mau tahu tentang kezoliman yang terjadi, bukan yang dia, tapi yang terjadi dalam kepemimpinannya. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau dia itu sedang ditipu oleh orang lain, dalam hal ini oleh orang yang menjual agama serta akhiratnya dengan dunia milik orang lain. Artinya katakanlah misalnya ulama-ulama su di dalam kepemimpinan seorang pemimpin, seorang penguasa ya, yang kemudian mereka mencoba untuk menjual agama mereka itu dengan harta orang lain, maksudnya dengan kemungkinan jabatan yang bisa diberikan seorang penguasa kepada ulama-ulama su tersebut. Jadi mereka begitu menginginkan jabatan,
lalu mereka tidak malu dan dengan senang hati menjual agama mereka untuk kemudian mendapatkan jabatan tersebut. Dalam hal ini tentu saja berkaitan tadi dengan yang dikatakan menipu sang penguasa. Penguasa yang lalai dengan kekuasaannya, lalu mereka mencoba mendapatkan keuntungan dari keadaan seperti itu. Secara garis besar, seorang penguasa yang ingin menjaga keadilan terhadap rakyat, ia harus menekankan kepada para pejabat dan pegawainya untuk berlaku adil, peduli pada keadaan rakyat, dan rajin memperhatikan mereka. Sebagaimana ia rajin memperhatikan keadaan istrinya, anak-anaknya, dan rumah kediamannya. Nah, ini seorang penguasa dalam hal keadilan itu tidak boleh membedakan keadilan yang seharusnya diterima oleh anggota keluarganya dengan yang diterima oleh warga negaranya, teman-teman. Tidak boleh dibedakan. Jadi harus sama keadilan antara anggota keluarganya dengan warga negaranya. Hal itu tidak mungkin bisa terwujud tanpa lebih dahulu menjaga keadilan dari dalam batinnya dengan cara bagaimana nafsu dan emosi amarahnya bisa dikendalikan oleh akal sehat serta agamanya. Akal serta agamanya jangan sampai menjadi tawanan nafsu serta amarahnya, melainkan harus sebaliknya. Nah, harus sebaliknya ini berarti agamanya itu harus menjadi nafsu dan amarahnya itu harus menjadi tawanan, bukan agamanya yang justru menjadi tawanan, begitu. Harus menjadi nafsu dan amarahnya itu harus menjadi tawanan agamanya, bukan malah agamanya yang menjadi tawanan nafsu dan amarahnya. Nah, ini kalau teman-teman sulit untuk memahaminya, artinya gini. Yang dikatakan di sini, yang dikatakan akal serta agamanya jangan sampai menjadi tawanan nafsu serta amarahnya. Melainkan harus sebaliknya. Nah, yang dikatakan sebaliknya itu maksudnya ya nafsu dan amarahnya itu, nafsu ya misalnya keinginan terhadap lebih tingginya jabatan misalnya. Lalu misalnya amarah ini misalnya adanya bawahannya yang melakukan kezoliman misalnya. Nah, ini semuanya tadi yang barusan saya sampaikan ini harus menjadi tawanan agamanya, begitu ya. Maksudnya agamanya itu harus mendominasi, begitu. Jangan sampai nafsu dan amarahnya itu yang mendominasi. Itu ya tadi yang dikatakan sebaliknya, teman-teman. Seorang penguasa harus tahu bahwa sesungguhnya akal adalah elemen malaikat dan termasuk dari serdadu Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Tinggi kuasanya. Nah, harus tahu bahwa sesungguhnya akal adalah elemen malaikat. Maksudnya elemen malaikat ini harusnya nafsu itu bisa selalu memimpinnya itu kepada kebaikan, memimpinnya kepada ketaatan, bukan sebaliknya, begitu. Itu yang dikatakan elemen malaikat, maksudnya gitu ya. Karena kebaikan itu pastinya selalu berkaitan dengan para malaikat. Malaikat itu selalu berbuat kebaikan. Malaikat itu selalu berbuat ketaatan, bukan malah sebaliknya. Itu maksudnya. Sementara nafsu dan amarah adalah termasuk dari serdadu setan. Nah, nafsu dan amarah. Nafsu itu memang selalu mengajak kita kepada keburukan dan kemaksiatan. Amarah juga seperti itu. Makanya kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu nafsu dan amarah itu termasuk dari serdadu setan. Nah, artinya ya sebagai kebiasaan-kebiasaan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan setan yang kemudian suka membangkang, suka menipu, suka kemudian melawan dan sebagainya, melawan Allah dan kebaikan misalnya. Amarah dan nafsu itu juga seperti itu. Siapa yang menjadikan serdadu Allah dan malaikat sebagai tawanan serdadu setan, Bagaimana ia bisa berlaku adil terhadap orang lain? Siapa yang menjadikan serdadu Allah dan malaikat sebagai tawanan serdadu setan, bagaimana ia bisa berlaku adil terhadap orang lain? Nah, tentu saja tidak bisa, ya. Tentu saja tidak bisa berbuat adil ketika nafsu dan amarah itu yang ditonjolkan, yang tadi notabene itu sebagai serdadu setan. Tentu saja tidak akan bisa berbuat adil. Pertama-tama, matahari keadilan akan terbit di dada. Kemudian semburat cahayanya menyebar ke ahlul bait atau keluarga Nabi dan tokoh-tokoh tertentu sehingga cahayanya sampai kepada rakyat. Nah, ini
maknanya adalah matahari keadilan itu sebenarnya ada pada dada masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah seorang muslim begitu ya. Dan arah daripada keadilan yang ada pada seseorang muslim itu arahnya kepada keluarga Nabi ya. Keluarga Nabi itu keseluruhan dari mereka adalah orang-orang yang adil begitu ya. Orang-orang yang selalu berbuat adil. Begitu juga tokoh-tokoh tertentu ya, misalnya sebutlah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya ya. Siapa yang mencari cahaya pada selain matahari, sama halnya ia mencari sesuatu yang mustahil dan menginginkan sesuatu yang tidak akan diperolehnya. Nah, kalau kemudian cahaya matahari keadilan itu yang notabene-nya ada pada diri kaum muslimin setiap individunya ya, lalu kemudian digantikan atau dicarikan tokoh-tokoh lain ya, misalnya bagaimana seorang Abu Lahab ya yang selalu memusuhi Islam ya, kalau misalnya itu yang dijadikan sebagai patokan ya, sebagai semburat cahayanya. Semburat cahaya itu maksudnya tolak ukurnya, atau kemudian sebagai dijadikan sebagai panutannya begitu. Maka tentu saja orang seperti itu sama saja mencari sesuatu yang mustahil. Mustahil ini maksudnya mustahil untuk berbuat adil maksudnya. Ya, begitu ya. Ketahuilah wahai penguasa, dan Anda sudah tahu dengan jelas bahwa munculnya keadilan termasuk bagian dari kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ialah Anda melihat segala sesuatu apa adanya, dan Anda mengetahui hakikat-hakikat kebenaran bagian di dalamnya. Anda jangan tertipu oleh bagian luarnya. Contohnya, jika Anda berlaku zalim kepada manusia demi kepentingan urusan duniawi, sebaiknya Anda merenungkan sebentar saja keinginan Anda terhadap dunia. Jika yang Anda inginkan dari kesenangan duniawi ialah memakan makanan yang lezat, Anda harus sadar bahwa sejatinya itu adalah keinginan nafsu binatang dalam bentuk manusia. Karena hal itu adalah bagian dari watak binatang. Jika yang Anda inginkan memakai mahkota, berarti Anda adalah seorang perempuan yang berwujud laki-laki, sebab berdandan dan bersolek adalah bagian dari kegemaran kaum perempuan. Jika yang Anda inginkan ialah melampiaskan kemarahan terhadap musuh-musuh Anda, berarti Anda adalah seekor singa atau seekor serigala yang berbentuk seorang manusia. Karena hal itu adalah bagian dari watak binatang buas. Jika yang Anda inginkan ialah mendapatkan pelayanan orang lain, berarti Anda adalah orang yang bodoh yang berupa orang pintar. Karena kalau Anda seorang yang pintar, Anda pasti tahu bahwa mereka melakukan hal itu demi urusan perut, demi kesenangan kemaluan, dan demi nafsu mereka. Sejatinya mereka melayani dan bersujud kepada diri Anda, diri mereka sendiri. Sejatinya mereka melayani dan bersujud kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Anda. Buktinya, kalau misalnya mereka mendengar informasi Anda akan dipecat dari tahta kekuasaan, dan Anda akan digantikan oleh penguasa lain, tentu orang-orang tersebut akan berpaling meninggalkan Anda. Dan dimanapun yang mereka utamakan adalah uang. Mereka bersedia menjadi pelayan, bahkan bersujud adalah demi uang. Jadi sejatinya ini bukan pelayanan yang tulus, melainkan lelucon. Nah, ini paragraf yang panjang tadi yang mengingatkan kepada penguasa bahwasanya jika yang dipikirkan itu hanya masalah makan, masalah masalah mahkota, ya, kemudian masalah amarah dan sebagainya, itu tak ubahnya seperti binatang, tak ubahnya seperti perempuan dan sebagainya. Jadi sebaiknya seorang penguasa, bukan sebaiknya, seharusnya seorang penguasa dalam pikirannya itu adalah tadi menciptakan keadilan, kemudian berbakti kepada Allah dan memberikan pelayanan kepada yang dipimpinnya, ya. Seorang berakal ialah orang yang memandang pada substansi dan esensi segala sesuatu, bukan terkecoh pada bentuknya. Hakikat semua perbuatan itu seperti yang sudah kami kemukakan dan kami jelaskan tadi.
Setiap orang yang tidak meyakini hal itu berarti ia bukan orang berakal. Ini naudzubillah ya. Ketika kemudian kita ingat bagaimana pemimpin hari ini, apakah kemudian orang yang berakal atau bukan, ini naudzubillah kalau ternyata bukan orang yang berakal. Sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, seharusnya yang dipikirkan itu adalah kemudian keadilan, kemakmuran, kesejahteraan khalayak ramai, malah yang dipikirkan itu justru sesuatu yang kebinatang-binatangan ya, masalah makan saja ya. Nah, ini tidak menyebut lebih spesifik apa itu ya, tetapi kemudian teman-teman barangkali bisa mencernanya sendiri ya. Artinya orang yang selalu memikirkan makan saja itu bukan berarti dia nggak berakal, tetapi apabila itu yang menyibukkan dia, sementara kemudian keadilan entah masih di mana begitu ya. Ini menjadi layak untuk kemudian kita katakan bahwa apakah orangnya berakal atau enggak begitu. Kalaupun berakal mungkin persentasinya itu cukup kecil. Nah, begitu ya. Orang yang tidak berakal ia bukan orang yang adil. Orang yang berakal, orang yang tidak berakal ia bukan orang yang adil, dan orang yang tidak adil tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Karena itulah modal kebahagiaan adalah akal. Nah, jadi kebahagiaan itu modalnya akal, bukan kemudian uang atau kemudian pekerjaan, tetapi akal. Ya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, akallah yang menjadi sumber kebahagiaan kita, bukan kemudian selain itu. Nah, akal nanti dia berhubungan dengan iman, berhubungan dengan takwa, berhubungan dengan ibadah, begitu ya. Adapun uang, jabatan memang bisa dihubungkan ke masalah yang saya sebutkan, tetapi acap kali uang dan lain sebagainya itu semuanya adalah selalu kepada kesenangan semata, ya. Lalu menikmati yang fana begitu ya. Uang itu cukup fana sifatnya. Kita punya beberapa ratus ribu rupiah hari ini, itu tidak akan bisa bertahan lama sampai 10 tahun ke depan. Mungkin dalam hitungan jam habis begitu. Itu kan sudah jelas sebagai sebuah kefanaan. Lalu kalau kemudian itu yang dijadikan modal kebahagiaan, itu tidak akan bisa. Lalu masuk ke dasar keempat. Lazimnya seorang penguasa itu bersikap sombong, dan dari kesombongan inilah muncul kemarahan rakyat yang mendorong mereka menaruh dendam. Marah adalah hantu, musuh, dan bahaya akal. Kami mengemukakan hal ini dalam kitab tentang marah pada bagian 1/4 hal-hal yang membinasakan atau rubu' al-muhlikat. Jika marah mendominasi seseorang, sebaiknya ia mengarahkan segala sesuatu itu pada sifat mengampuni dan membiasakan berlaku murah serta memaafkan. Nah, ini tentu saja nasihat ini berlaku kepada kita semua. Kalau bukan hanya kepada seorang penguasa yang memimpin negeri dan orang banyak yang berjumlah jutaan bahkan mungkin miliaran orang ya. Jika hal itu sudah bisa menjadi kebiasaan Anda, berarti Anda menyamai para nabi serta para wali. Tetapi jika Anda menjadikan suka melampiaskan kemarahan sebagai kebiasaan, berarti Anda menyamai serigala dan binatang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya juga sebenarnya sosok manusia yang cukup mudah marah ya, cukup mudah tersinggung dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah akal saya memimpin saya kepada arah-arah ya, sifat untuk memaafkan dan berlaku murah begitu ya. Murah dalam hal ini tuh murah memaafkan, murah mengampuni, dan murah menerima keadaan apa yang ada, berupa mungkin ketidaksenangan terhadap sikap orang dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada hikayat. Nah, hikayat di sini di poin ini ada 3 hikayat begitu ya. Hikayat kemarin juga sudah saya singgung, dia berupa sejarah begitu. Diceritakan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan untuk membunuh seseorang. Kebetulan Al-Mubarak bin Al-Fadl sedang berada di sampingnya. Al-Mubarak berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
dengarkan sebuah riwayat hadis sebelum Anda membunuh orang itu. Diriwayatkan oleh Al Hasan Al Basri bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Idza kana yaumul qiyamati wa jumi'al khalaiqu fi sa'idin wahidin nada munadin man kana lahu indallahi yadun falyakum fala yaqumu illa man afa 'anin nas faqala atliquhu inni qad afautu anhu wa aktsaru ma yakunu ghadabul wulati ala man dzakkarahum wa tawwala lisanahu alaihim fayas'auna fi safki damihi. Pada hari kiamat nanti ketika seluruh makhluk berada di sebuah tanah lapang, ada malaikat yang berseru, siapa yang ingin menuntut di hadapan Allah, silahkan ia berdiri. Tidak ada yang berdiri kecuali orang yang suka memaafkan orang lain, seraya berkata, lepaskan orang itu karena aku sudah memaafkannya. Kemarahan para penguasa sering muncul atas orang yang berani membicarakan dan mempergunjing mereka, sehingga mereka berusaha membunuhnya. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Nabi Yahya alaihissalam. Nah, ini ternyata Nabi Isa alaihissalam masih sezaman begitu ya. Maksudnya Nabi Yahya alaihissalam masih hidup sezaman dengan Nabi Isa, sehingga Nabi Isa berkata kepada Nabi Yahya alaihissalam. Ini merupakan informasi yang juga saya baru baca di buku ini ya. Barangkali kita bisa lebih tahu lebih untuk detailnya di buku-buku lain tentu saja. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Nabi Yahya alaihissalam, jika seseorang membicarakan sesuatu tentang kamu dan yang ia bicarakan itu benar ada pada dirimu, bersyukurlah kepada Allah. Jika yang ia bicarakan tidak benar, semakin bersyukurlah kepada Allah, karena hal itu akan menambahkan pahala pada pundi-pundi amalmu. Sementara kamu merasa nyaman. Maksudnya amal-amal kebajikannya akan dicatat untuk kamu dalam buku catatan amalmu. Nah, ini merupakan informasi yang bisa kemudian kita ambil berupa maklumat ya terkait dengan memaafkan orang lain dengan mudah ya, murah dalam masalah menerima keadaan berupa digunjing, dimarahi dan sebagainya. Tentu saja mudah-mudahan dengan kemudian bahan bacaan ini menjadilah kita pribadi-pribadi yang sebagaimana dinasihati oleh Imam Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Seseorang disebut-sebut di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si fulan itu orang baik, orang kuat dan pemberani. Beliau bertanya, bagaimana ceritanya? Orang-orang menjawab, ia kuat menghadapi setiap orang. Siapapun yang berkelahi dengannya pasti berhasil dia kalahkan. Beliau bersabda, orang yang kuat dan pemberani itu orang yang dapat mengalahkan nafsunya, bukan orang yang memang berkelahi dengan orang lain. Bukan orang yang menang berkelahi dengan orang lain. Artinya ini bukan semata-mata berhubungan dengan fisik ya, tetapi berhubungan dengan mengalahkan nafsu. Ini berhubungan dengan tadi mudah memaafkan, mudah menerima keadaan berupa gunjingan dan sebagainya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun man kanat fihi faqad kamula imanuhu man kazama ghaizahu wa ansafa fi hali ridahu wa ghadabihi wa afa indal maqdirati. Ada 3 hal yang barang siapa memilikinya berarti imannya benar-benar sempurna. Pertama, sanggup menahan amarahnya. Kedua, tetap berlaku adil dalam keadaan senang atau emosi. Ketiga, dan memaafkan ketika mampu atau berkuasa. Umar bin Khattab mengatakan, waqala Umaru bin Khattab la ta'tadi ala khuluqi rajulin hatta tujarribahu indal ghadabi. Jangan dulu percaya pada akhlak seseorang sebelum kamu mengujinya ketika ia sedang marah. Hikayat yang kedua. Diceritakan tentang Al-Husin bin Ali radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar tentang seseorang yang bicaranya tidak menyenangkan. Ia mengambil sebuah baki berisi kurma matang lalu membawanya ke rumah orang itu. Setelah mengetuk pintu, muncul seseorang membukakan pintu untuk Al-Husin. Orang itu bertanya, "Apa ini wahai sang cucu Rasulullah?"
Al-Husin menjawab, terimalah baki ini karena aku mendengar tentang kamu yang suka menghadiahi aku amal-amal kebaikanmu dan ini imbalannya dariku. Ini Masya Allah jauh lebih tinggi kemudian keilmuan dan kemurahan hatinya ya. Kalau kita mungkin masih hanya sebatas bisa memaafkan dan sebagainya, kalau beliau Al-Husin bin Ali bukan justru hanya itu, tetapi malah menghadiahi orang tersebut atau orang yang menjelek-jelekkan ya, atau mengata-ngatai sesuatu yang buruk terhadap sang Husin ya, dengan hadiah kurma. Bayangkan ini ya luar biasa. Maksudnya kalau kita sekarang punya teman yang suka menggunjing, memfitnah di belakang atau di depan kita sekaligus, lalu kemudian bukan hanya sekedar memaafkan, tapi malah memberikan hadiah kepada orang tersebut. Ini betul-betul tingkat keilmuan dan kebesaran hati yang luar biasa. Kemudian hikayat yang ketiga, Zainal Abidin Ali bin Al-Hasan radhiyallahu anhu pergi ke masjid. Dalam perjalanan seseorang mencaci makinya. Beberapa pelayannya menghampiri orang itu untuk menghajar dan menyakitinya. Tetapi Zainal Abidin melarang mereka seraya berkata, tahanlah tangan kalian. Setelah menoleh ke arah orang itu, Zainal Abidin berkata, hai, aku lebih banyak punya kelemahan daripada yang kamu katakan tadi. Apa yang tidak kamu kenali tentang aku juga lebih banyak daripada yang kamu kenali. Jika kamu ingin, aku akan sebutkan kepadamu. Orang itu merasa malu. Zainal Abidin lalu melepaskan baju gamisnya dan menyuruh untuk memberinya uang sebesar 1.000 dinar. Orang itu kemudian berlalu pergi seraya berkata, aku bersaksi bahwa pemuda ini adalah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini luar biasa percontohan ya, yang bisa kemudian diadopsi oleh penguasa hari ini dan pemimpin secara umum, misalnya kita. Begitu terkait dengan perlakuan orang terhadap kita, berupa apa yang harus kita balas, bagaimana seharusnya kita membalas, dan sikap apa yang harus kita tunjukkan. Dari anaknya Al-Hasan atau cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zainal Abidin, memberikan contoh yang luar biasa. Semoga Allah memudahkan kita mencontohi pribadi-pribadi seperti ini, dan semoga para penguasa juga, baik yang sekarang maupun akan datang, bisa mengadopsi sikap seperti ini. Amin. Diriwayatkan bahwa Zainal Abidin bin Ali memanggil seorang budaknya 2 kali, namun tidak dijawabnya. Pada panggilan ketiga baru didengarnya. Ia bertanya, kamu tadi mendengar panggilanku? Si budak menjawab, ya, aku mendengar. Ia bertanya, lalu kenapa kamu tidak menjawab? Si budak menjawab, karena aku percaya Anda dan aku juga tahu kebaikan akhlak Anda. Makanya aku malas menjawabnya. Nah ini kalau kita barangkali emosinya luar biasa jadinya, tapi kemudian Zainal Abidin beda ya. Ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat budakku percaya kepadaku. Masya Allah. Diceritakan tentang Zainal Abidin bin Ali, sesungguhnya ia memiliki seorang budak yang suatu hari menghampiri seekor kambing lalu memecahkan tulang kakinya. Zainal Abidin bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Ia menjawab, saya sengaja lakukan itu supaya Anda marah. Zainal Abidin berkata, aku tidak marah kepada iblis yang telah mengajarimu. Kepada iblis pun beliau nggak marah, begitu, karena yang mengajari sang budak mematahkan memecahkan tulang kaki seekor kambing itu iblis, kata menurut Zainal Abidin, karena beliaulah yang mengatakannya dalam tulisan ini ya. Sekarang pergilah kamu, aku merdekakan karena Allah. Sudahlah, beliau enggak marah, dimerdekakannya lagi pula budaknya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi diceritakan ada seorang mencaci maki Zainal Abidin bin Ali. Ia berkata kepada orang itu, antara aku dan Jahannam ada sebuah penghalang. Jika aku sanggup melewatinya, aku tidak peduli. Dan jika aku tidak sanggup, berarti aku lebih buruk dari isi caci makimu. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dengan sifat santun dan pemaafnya boleh jadi ia sampai pada tingkatan orang yang rajin menjalankan puasa dan sholat sunnah. Ada seseorang yang ditulis dalam catatan orang-orang zalim, padahal ia tidak punya kekuasaan dan tidak punya wewenang sama sekali, kecuali terhadap penghuni rumahnya saja. Diceritakan, maksudnya penghuni rumah ini tentu saja istri dan anak, orang tua dan sebagainya, begitu ya. Jadi seseorang
bisa dikatakan zalim ketika kemudian dia perbuatan zalimnya itu bukan karena dia punya kekuasaan lebih tinggi, melainkan karena dia seorang pemimpin dalam rumah tangganya, dalam rumahnya. Diceritakan pada suatu hari iblis melihat Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Wahai Musa, aku ingin memberitahu 3 hal kepadamu, tetapi tolong mohonkan kepada Allah untukku 1 hal saja." Musa bertanya, "Apa 3 hal itu?" Iblis menjawab, "Wahai Musa, waspadalah terhadap marah dan emosi. Sesungguhnya orang pemarah itu ringan kepalanya. Sesungguhnya orang pemarah itu ringan kepalanya. Aku akan menggunakannya untuk bermain seperti anak-anak kecil yang menggunakan bola untuk bermain." Nah, ini maksudnya ringan kepalanya ini artinya kalau orang sudah emosi, dia bisa membunuh karena dia emosi. Dia bisa menyakiti orang lain, dia bisa membalas rasa sakit yang dia alami atau yang diberikan kepadanya atau yang disakitinya, yang disakitkan orang lain terhadapnya begitu. Itulah yang dikatakan sesungguhnya orang pemarah itu ringan kepalanya. Sehingga setan suka akan orang seperti itu. Dia akan mempermainkan lebih dalam ya, sehingga orang yang marah itu bisa berbuat lebih jauh dari sekedar kemudian membunuh, menyakiti dan sebagainya. Waspadalah terhadap kikir, karena aku akan menghancurkan dunia dan agama orang yang kikir. Dan waspadalah terhadap wanita, karena tidak ada syirik yang aku pasang untuk manusia yang lebih aku andalkan daripada wanita. Ya, ini rasa cinta kepada wanita, ya, rasa sayang kepada istri misalnya atau anak perempuan dan sebagainya, itu bisa menyentuh kepada syirik, lebih bisa melebihi. Seharusnya kemudian cinta itu kan lebih besar kepada Allah, sementara kepada wanita ketika sudah mencintai seorang wanita, misalnya seorang istri misalnya, bisa melebihi itu. Seharusnya kemudian besarnya ke Allah, malah besarnya kepada sang wanita misalnya. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menahan amarahnya padahal ia sanggup melampiaskannya, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan iman. Dan barang siapa tidak mengenakan pakaian yang panjang hingga menyentuh tanah karena khawatir sombong dan congkak, niscaya Allah akan memakaikan sutra-sutra kemuliaan kepadanya." Nabi SAW bersabda lagi, "Celaka besar bagi orang yang marah dan lupa akan murka Allah." Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seseorang datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Tolong ajari aku suatu amal yang bisa menyebabkan aku masuk surga." Beliau bersabda, "Jangan marah." Ia bertanya, "Lalu apa?" Beliau bersabda, "Beristighfarlah memohon ampun kepada Allah sebelum sholat asar sebanyak 70 kali. Niscaya dosa-dosamu selama 70 tahun akan dilebur." Ia berkata, "Aku tidak punya dosa sampai selama 70 tahun. Beliau bersabda, "Untuk dosa ibumu." Ia berkata, "Ibuku tidak punya dosa sampai selama 70 tahun. Beliau bersabda, "Untuk dosa ayahmu." Ia berkata, "Ayahku juga tidak punya dosa sampai 70 tahun. Beliau bersabda, "Untuk dosa saudara-saudaramu." Ia berkata, "Baiklah." Masya Allah, luar biasa yang kita dapatkan ketika kemudian kita tidak kita mengendalikan marah kita itu begitu. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan harta. Seseorang berkata, "Pembagian macam apa itu?" Maksudnya itu adalah pembagian yang tidak adil. Protes orang itu aku sampaikan kepada Rasulullah. Beliau murka besar sehingga mukanya tampak memerah. Beliau tidak bersabda sama sekali selain hanya berdoa, "Mudah-mudahan Allah berkenan merahmati saudaraku si Musa, meskipun disakiti tetapi ia tetap bersabar menerimanya." Masya Allah. Secara keseluruhan, beberapa hikayat dan riwayat hadis tadi sudah cukup untuk menasihati para penguasa, asalkan dasar iman mereka kuat dan bisa terpengaruh olehnya. Jika apa yang telah kami kemukakan tadi tidak mempengaruhi mereka, berarti mereka telah mengosongkan hati mereka dari iman. Sisa iman mereka sekedar yang dibicarakan lisan saja. Ada seorang pejabat yang mendapatkan harta kaum muslimin setiap tahun sebanyak 1.000 dirham. Dan itu akan tetap dalam tanggungannya. Pada hari kiamat kelak ia akan dituntut. Sangat boleh jadi ia akan mendapatkan manfaat dan keuntungan. Namun pada hari kiamat kelak ia akan kembali dengan diancam hukuman serta siksa. Jadi bagaimana mungkin sebab-sebab tersebut bisa mempengaruhinya? Itulah puncak kelalaian, minimnya agama dan lemahnya pendirian. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim.
Teman-teman, saya sudah di akhir dari bacaan saya di video kali ini. Terima kasih sampai menit ini masih menyaksikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.